Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Arisa Mawar Ariana di Breaking News, berita terupdate, aktual, dan terpercaya. Pemirsa, kasus demam berdarah di Kecamatan Banyumanik, Semarang saat ini kian meningkat. Kecamatan Banyumanik saat ini menempati posisi kedua dengan kasus demam berdarah tertinggi. Berbagai upaya seperti pengendalian jentik jamuk sudah mulai dirutinkan. Selain itu, kami juga akan membahas mengenai perkembangan rekam medis elektronik di Kecamatan Banyumanik dalam rangka peningkatan mutu kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, saat ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan Mutiara Askia dan Syakila Naswa yang sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Sri Mulyani di Kecamatan Banyumanik. Baik, terima kasih kepada rekan yang bertugas. Selanjutnya, perkenalkan, saya Ara. Saya Sakila. Kami sekarang sedang berada di lokasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dek. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Bu Sri Mulyani. Kalau boleh tahu jabatan Ibu di sini apa ya Bu? Saya sebagai Ketua Kelompok PKK RT 2 RW 3 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik. Baik, selanjutnya, sebagai tokoh masyarakat, apakah Ibu mengetahui isu kesehatan yang sedang ramai di sekitar lingkungan tempat tinggal Ibu? Untuk saat ini yang lagi ramai itu DBD. Lalu, apakah faktor penyebab dari masalah tersebut, Ibu? Mungkin karena cuaca saat ini ya hujan panas. Terus tapi untuk lingkungan, alhamdulillah untuk lingkungan di sekitar RT 2 ini alhamdulillah tidak ada yang terkena DBD karena kita setiap seminggu sekali rutin melaksanakan PJN. Menurut Ibu dampak apa yang berpengaruh Bu? Yang berpengaruh ya untuk kesehatan masyarakat ya kita solusinya ya harus selalu jaga kebersihan lingkungan, terutama tidak hanya di bak-bak mandi, tidak hanya di tampungan-tampungan air di dalam rumah, misalnya tatakan di dispenser, terus tempat pakan burung atau tempat minum-minum kucing, itu biasanya yang sering ibu-ibu abaikan itu seperti itu. Tapi yang lebih sering tidak terjamah oleh ibu-ibu biasanya itu kaleng-kaleng bekas di lingkungan luar rumah, terus botol-botol itu biasanya itu yang sering terlupakan oleh ibu-ibu yang di luar lingkungan rumah biasanya. Selanjutnya Ibu sebagai tokoh masyarakat, apa yang Ibu lakukan untuk menangani masalah tersebut? Ya kita selalu menggerakkan ibu-ibu untuk selalu melaksanakan kebersihan lingkungan rumah, untuk selalu menguras bak mandi, tempat-tempat minum hewan peliharaan, itu paling tidak ya dilakukan setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali, minimal seminggu sekali. Di lingkungan kita sudah rutin terlaksana. Gitu. Baik, maka dari itu keberhasilan apa yang telah diraih dari tindakan Ibu tersebut? Ya keberhasilannya ya alhamdulillah untuk di lingkungan saya tidak ada yang terkena DBD. Ya sehat semua, alhamdulillah. Ya. Menurut Ibu, apakah pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sudah melakukan pelayanan dengan baik Bu? Sudah. Di Puskesmas Padangsari, kita ikutnya kan Puskesmas Padangsari. Sudah pelayanannya sudah baik. Dalam pelayanan di Fasyankes terdekat, khususnya di bagian pendaftaran yang berhubungan dengan administratif, apakah Ibu mengetahui tentang apa itu rekam medis? Setahu saya ya rekam medis itu ya rekaman kita, misalnya nama, jenis kelamin, alamat, seperti itu. Setahu saya. Menurut kalau boleh tahu, Ibu mengetahui dari mana ya Bu? Ya dari ini aja, kan sering bolak-balik ke rumah sakit.
Lalu apakah Ibu mengetahui juga tentang apa itu rekam medis elektronik, Bu? Kalau setahu saya rekam medis elektronik itu diinput dari melalui laptop. Kalau yang manual kan yang lewat tulisan tangan. Setahu saya loh. Lalu menurut Ibu rekam medis elektronik itu bagaimana? Ya lebih efisien sih Mbak waktunya ya. Kalau manual kan harus lebih lama ya nulisnya dibanding yang elektronik kan lebih cepat. Lalu apakah rekam medis elektronik itu mempermudah dalam pelayanan, Ibu? Iya, mempermudah, lebih mempermudah. Bisa dilaksanakan lewat online juga kan. Kalau pendaftaran mau ke kalau vaskes pertama kita mungkin harus datang ke vaskes pertama ya. Kalau vaskes selanjutnya misalnya dirujuk ke rumah sakit kan saat ini melalui online. Menurut Ibu di antara rekam medis manual dan rekam medis elektronik, mana yang menurut Ibu lebih nyaman dalam pelayanannya? Elektronik. Karena bisa dilakukan lewat rumah, dari rumah. Apakah Ibu pernah menjumpai pelayanan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan sekitar sini, Ibu? Iya, di puskesmas sudah menggunakan elektronik. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Ibu. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada rekan Aryaza yang berada di studio. Demikian laporan hari ini mengenai kasus demam berdarah dan perkembangan rekam medis elektronik di Kecamatan Banyumanik. Pemirsa, sudah seharusnya kita berhati-hati agar tidak terjangkit penyakit demam berdarah dan selalu pastikan tidak ada air yang menggenang sebagai sarana perkembangbiakan jentik nyamuk. Namun sayangnya berita ini menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Arisa Mawar Ariana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Di sini saya Cynthia Amtira Cindy bersama rekan saya Devina Fikra Nabila. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani terkait isu kesehatan yang kini ramai di Kecamatan Banyumanik. Menurut wawancara dengan Ibu Sri Mulyani ialah permasalahan demam berdarah atau biasa disebut dengan DBD. Saat ini, Kecamatan Banyumanik menempati nomor 2 dengan kasus DBD terbanyak. Salah satu pencegahan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemberantasan nyamuk dengan cara menyimpan telur lalat buah atau juga disebut OPAP yang serentak dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik. Di lingkungan Ibu Sri Mulyani menggerakkan ibu-ibu untuk melaksanakan kebersihan lingkungan rumah, menguras spot mandi, mengganti tempat minuman peliharaan minimal 1 minggu sekali. Gerakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekankan tingkat penyebaran demam berdarah di Kecamatan Banyumanik. Kesimpulan mengenai pemahaman masyarakat mengenai rekam medis elektronik saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu rekam medis. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang mengerti apa itu rekam medis seperti tokoh masyarakat misalnya. Di Puskesmas Pandang Sari sendiri sudah mulai menerapkan rekam medis elektronik seperti di bagian pendaftaran. Hal ini dianggap mempermudah masyarakat sekitar karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Waktu yang digunakan untuk mengakses data juga lebih singkat, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih.